Mankoseb udah, magnesium sulfat dikocor sudah, propinep udah masuk. Kira-kira kenapa ya ini Mang? Nah baiknya teman-teman, untuk gejala yang sedang dihadapi oleh si Mamang itu seperti ini gitu ya. Cuman kalau misalkan kita menemukan permasalahan atau gejala seperti di gambar ini gitu ya teman-teman, ngapain kita harus aplikasikan fungisida gitu ya? Itu sudah jelas, itu sudah fix, itu kekurangan magnesium atau klorosis gitu ya teman-teman. Itu kekurangan magnesium gitu ya. Jadi tidak ada urusannya dengan fungi. Bahkan itu funginya mankoseb dan juga propinep. Mankoseb dan juga propinep itu satu golongan ya, satu golongan dari golongan ditiokarbamat. Kalau misalkan udah masuk mankoseb, ngapain lagi masuk propinep gitu ya teman-teman. Jadi untuk pengaplikasian magnesiumnya, kalau misalkan kekurangannya sudah seperti ini gitu ya, ini ada banyak gitu ya teman-teman, foto-fotonya atau gambar-gambarnya, itu sudah termasuk sudah parah gitu ya teman-teman. Makanya tidak bisa diaplikasikan dalam satu pengaplikasian. Kita harus berulang-ulang gitu ya sampai nanti pulih, mengeluarkan tunas-tunas baru atau daun-daun baru agar supaya tumbuhan kembali normal gitu ya. Makanya kalau misalkan gejalanya sudah separah ini, kita jangan mengharapkan satu pengaplikasian langsung sembuh. Jadi kita berulang-ulang gitu ya. Ingat, kalau misalkan sudah kekurangan atau klorosis, kita kocor gitu ya, jangan dispray. Kita kocor. Kocor dosisnya 10 gram per 1 liter air. Untuk pertanamannya kalau misalkan di fase vegetatif, kita cukup berikan 250 mili per satu tanamannya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan sudah fase pembungaan atau sudah fase generatif, kita kasih di 300 atau 350 mili gitu ya. Kalau misalkan sudah parah, lebih parahnya lagi, kita bisa kocor 400 mili per satu tanamannya. Jadi kita mainkan di interval dan juga dosis. Jangan mengharapkan satu pengaplikasian, apalagi di spray, kita mengharapkan langsung sembuh atau langsung kembali normal. Kita jangan mengharapkan seperti itu gitu ya. Semuanya juga ada proses, semuanya juga ada perjalanannya gitu ya teman-teman. Apalagi kasusnya sudah parah, berarti ini bukan kesalahan tanaman juga, tapi kesalahan kita, keteledoran kita dalam mengaplikasikan baik itu pupuk maupun pengecekan pH-nya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan pH-nya normal, otomatis dalam penyerapan unsur haranya juga berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalkan pH-nya drop, agak masam, ya iya pasti penyerapan nutrisinya juga pasti terhambat atau terhalang gitu ya. Makanya selain kita pengaplikasian magnesium sulfat, kita lihat juga gitu ya pH tanahnya. Kalau misalkan pH tanahnya drop, kita aplikasikan pupuk kalsiumnya juga gitu ya, khususnya kalsium oksida agar supaya penyerapan atau penguraiannya cepat. Alhasil untuk pH-pH yang drop atau masam bisa kembali normal gitu ya teman-teman. Jadi untuk kalau misalkan kita mengalami atau menemukan gejalanya seperti ini, kita gak usah masuk fungi gitu ya, ngapain kita buang-buang uang gitu ya teman-teman. Jadi intinya kocor magnesium sulfat, intervalnya 1 minggu sekali. Kalau misalkan sudah parah seperti ini, kita bisa aplikasikan 5 hari sekali. Dosisnya yang sudah tadi saya informasikan seperti itu ya teman-teman.